Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Amrullah dengan NIM 221110301033. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian komprehensif pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, soal yang pertama ini saya memilih ayat dakwah, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ayat ini turun ketika Rasulullah menghadapi masyarakat Arab yang sangat beragam karakter. Ada yang lembut, keras, bahkan ada yang menentang. Nah, maka Allah menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Nah, menurut saya ayat ini sangat relevan di era digital. Di era digital sekarang. Masyarakat modern menerima informasi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang lebih senang bikin konten, ada yang kritis, ada yang mudah tersinggung juga. Nah, karena itu dakwah hari ini harus tetap mengedepankan hikmah, pendekatan humanis, dan komunikasi yang santun, baik melalui media sosial, konten video, maupun interaksi langsung. Nah, untuk soal yang kedua, dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dakwah pada dasarnya adalah proses menyampaikan pesan Islam. Sementara komunikasi adalah ilmu tentang bagaimana pesan itu ditransmisikan dari komunikator ke komunikan. Nah, tanpa memahami komunikasi, dakwah bisa tidak efektif, bahkan salah sasaran juga. Di masyarakat masa kini, dakwah memerlukan kemampuan memahami audiens, pemilihan media yang tepat, serta penyusunan pesan yang menarik dan mudah dipahami. Karena itu, dakwah dan komunikasi harus berjalan seiringan agar pesan Islam dapat diterima dengan baik. Untuk pertanyaan ketiga, nah, ketika pertama kali saya masuk prodi KPI ini, saya merasa bahwa jurusan ini sangat menarik karena memadukan dunia dakwah dengan komunikasi modern gitu. Saya mulai memahami bahwa dakwah tidak hanya ceramah, tapi juga bisa melalui media, konten kreatif, jurnalistik, dan public speaking. Nah, untuk cita-cita ke depan, saya ingin menjadi konten kreator dakwah gitu. Saya memilih profesi tersebut karena saya ingin berdakwah dengan cara yang lebih kreatif dan relevan bagi generasi sekarang ini. Untuk mempersiapkan diri, saya belajar teknik komunikasi, editing video, public speaking, serta memahami kebutuhan audiens. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, untuk urgensi prodi KPI sendiri di era digital sangat besar ini, di zaman informasi yang sangat cepat dan penuh tantangan ini, masyarakat membutuhkan komunikator muslim yang mampu menghadirkan narasi Islam secara profesional dan juga menyejukkan. Nah, prodi KPI berperan penting dalam mencetak mahasiswa yang mampu berdakwah melalui media digital, melalui hoax, memproduksi konten edukatif, serta membangun komunikasi yang santun di ruang publik. Nah, dengan kemampuan teknis seperti editing, jurnalis, desain pesan, hingga manajemen media, mahasiswa KPI sangat dibutuhkan dalam pengembangan dakwah masa sekarang ini. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, teknologi sarana. Teknologi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung dakwah. Banyak contoh penerapannya, seperti dakwah melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast juga. Nah, penulisan artikel dakwah di website, penggunaan aplikasi Al-Quran dan kajian online, serta live streaming untuk kajian jarak jauh. Nah, teknologi membuat dakwah lebih luas jangkauannya, lebih cepat disebarkan, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat modern. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu yang keenam, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu sangat penting dalam dakwah. Masyarakat sekarang terdiri dari budaya, suku, bahasa, dan cara berpikir.
Nah, itu dari berbagai latar belakang. Nah, tantangan yang sering muncul adalah perbedaan bahasa, perbedaan nilai, stereotip, hingga potensi salah paham. Nah, solusinya adalah menggunakan pendekatan empatik, memahami budaya audiens, menghindari sikap menghakimi, serta mengedepankan dialog yang santun. Nah, dengan komunikasi antar budaya yang baik, pesan dakwah akan lebih mudah diterima dan dapat mempererat persaudaraan. Nah, terima kasih. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.